Saudara sekalian yang terkasih, tadi malam kita mendengarkan kisah kebangkitan yang dicatat oleh Markus, dan hari ini kita mengikuti catatan Santo Yohanes. Keduanya menyebut nama Maria Magdalena. Kalau dalam Injil Markus, selain Maria Magdalena disebutkan juga Maria ibu Yakobus dan Salome. Sementara dalam Injil Yohanes terkesan Maria Magdalena sendirian, karena tidak ada nama lain yang disebut. Dalam Injil Markus disebutkan bahwa Maria Magdalena bersama dengan kedua wanita yang lain itu berjumpa dengan seorang muda yang memastikan dan mengatakan kepada Maria Magdalena dan kawan-kawannya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Dengan jelas dia mengatakan, "Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus." Sementara dalam Injil Yohanes ini tadi terkesan tidak ada orang muda. Maria Magdalena sendirian hanya menjumpai fakta bahwa batu penutup kubur sudah terguling. Dan bukan hanya itu, tetapi Maria Magdalena secara spontan berlari menjumpai Petrus dan Yohanes dengan mengatakan, dan dugaan saya bukan hanya sekedar mengatakan, tetapi juga dengan perasaan sedih, menangis terseduh-seduh, mengatakan bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara-saudara, entah bagaimana para penginjil menyusun catatannya, tetapi yang mau dikatakan kepada kita adalah mereka inilah yang disebut saksi-saksi kebangkitan. Maria Magdalena disebut yang pertama, baru kemudian Petrus dan Yohanes. Tiga orang ini menjadi simbol bagaimanakah cinta dan bakti mengalahkan perasaan takut dan kekhawatiran sejak Yesus diadili sampai kemudian tergantung di kayu salib. Tetapi karena mereka itu orang-orang yang hidup karena cinta, cinta kepada Yesus Sang Guru, cinta kepada Guru kehidupan, maka juga cinta yang sama itu mengubah mereka menjadi orang-orang yang berani. Dan itu disampaikan dalam catatan kisah para rasul yang menyebutkan Petrus. Petrus dengan jelas dan tegas mengatakan,
Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Cinta mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran. Cinta mengalahkan keraguan-raguan. Dan karena itu juga mereka semua, Petrus dan kawan-kawan para rasul yang lain, Maria Magdalena dan para wanita lain yang disebutkan oleh Petrus, bersama-sama dengan Yesus makan dan minum. Dan bukan hanya itu, tetapi juga setelah peristiwa Yesus yang bangkit, mereka masih berkali-kali berjumpa kembali dengan sang guru. Mungkin orang akan bertanya, lalu apa bukti mengenai kebangkitan Yesus? Memang ada kisah tentang makam yang kosong. Memang ada cerita tentang kain kapan dan kain peluh yang pindah tempat dan sudah dilipat dengan rapi. Tetapi itu tidak mengatakan apa-apa tentang Yesus. Jadi kalau disebutkan bukti tentang kebangkitan, itu pasti bukan makam yang kosong, bukan kain kapan. Lalu apa buktinya bahwa Yesus memang bangkit? Buktinya adalah bahwa ia hidup dan menampakkan diri kepada para rasul. Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Bukan hanya kepada pribadi demi pribadi, tetapi kepada kelompok, kepada jemaat, kepada yang kemudian disebut sebagai gereja perdana. Dan dalam kisah-kisah penampakan itu mau memastikan kepada kita bahwa Yesus yang sekarang bangkit dan hidup itu adalah Yesus yang sama, orang yang sama yang mereka saksikan telah dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, seluruh rangkaian kisah, katakanlah sejak Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah, itu menjadi sebuah rangkaian satu kesatuan pesan yang mengatakan bahwa kita, para muridnya, orang-orang Katolik, di satu sisi kita diajak untuk dapat membangun komunitas yang penuh kehangatan cinta, yang diwarnai oleh kerendahan hati dan kesediaan untuk melayani, satu hal. Yang kedua, manakala kita menghadapi berbagai macam soal yang berat, kita tidak pernah boleh panik, tidak pernah boleh khawatir. Seperti halnya yang dilakukan oleh Yesus. Yesus dengan tenang menghadapi segala macam bentuk pertanyaan dari entah itu Pilatus, entah itu Kayafas, entah itu Herodes. Yesus kendati dia posisi sebagai tertuduh, tetapi dengan tenang memberikan jawaban kepada mereka, sehingga penginjil juga tertarik untuk mencatat berbagai macam reaksi dari para pejabat Israel pada waktu itu. Dan bukan hanya sampai di situ, tetapi Yesus juga dengan tetek dan tatak memikul salib sampai puncak Golgota.
hal yang sepertinya mustahil untuk dilakukan. Tidak mengeluh, tidak menyalahkan orang lain, tetapi dihadapi secara gentleman sebagai pribadi yang matang, yang mantap dengan langkah, kata, dan keputusannya. Kita semua yang dapat membangun kasih yang hangat, tetapi juga tetap menjadi pribadi yang kuat dan tahan uji, itulah yang diberkati oleh Tuhan. Dengan dua kekuatan itulah kita semua akan selalu dapat keluar dari segala macam perkara. Kita semua akan menemukan langkah-langkah baru untuk keluar dari kegelapan dan menemukan terang. Dan terang itu tidak lain adalah terang hidup, Yesus Kristus itu sendiri. Dan itulah yang membuat hidup kita di tengah dunia, di tengah keluarga, di tengah masyarakat ini menjadi penuh makna.